Ada waktunya ditahan rezeki itu oleh Allah. Makanya sabar. Nah, orang yang kaya hatinya tuh sabar ya. Ketika Allah lagi nahan, ya udah nggak apa-apa. Waktunya mantap, makan tabungannya dinikmati. Dan tabungan juga dari Allah. Pada waktunya manset, jual aset, ya dinikmati. Pokoknya mah nggak ada masalah tentang ada dan tiada, karena dua-duanya juga fakana khairullah, baik. Lalu nanti waktunya diambil oleh Allah, ridho ya. Pada waktu Allah ngambil harta yang dia titipkan, ya ridho. Nah, ini orang yang kaya hati mah seneng aja, nggak ada masalah. Allah waktu ngambil uang, ngambil kendaraan, ngambil rumah, asalnya segala ada, terus jadi nggak ada, ya nggak apa-apa. Dan memang semuanya juga milik Allah, titipan Allah. Nah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil, dan yang Allah tetapkan, maka Allah ridho kepadanya. Sebetulnya kita berbuat baik, sesungguhnya yang berbuat baik adalah Allah. Kita bersedekah, yang menyiapkan uangnya juga Allah. Yang mempertemukan kita dengan ladang sedekah juga Allah. Yang membuat kita berniat ingin sedekah juga Allah. Jadi sebetulnya Allah akan memberi kepada hambanya, dan kita diuji jadi jalan. Jadi kita sedekah itu belum selesai, baru ujian. Kita sedekah ke anak yatim, berarti Allah memberikan rezeki ke anak yatim, syariatnya lewat kita sebagai ujian. Kalau kita merasa saya yang bersedekah, maka hilang 3 hal. Hilang ketenangan batinnya, hilang kemuliaannya, hilang ganjarannya, keselamatannya. Jadi bagaimana? Sebelum beramal, kita harus niat beramal. Itu jadi kebaikan. Kita harus berusaha keras bisa beramal. Tapi kalau sudah jadi amal, kita harus menghilang. Ustaz, gimana sahal tuh? Sahlin, orang yang muda, apa aja dalilnya tuh? Kenapa orang yang hidupnya muda oleh Allah tidak tersentuh api neraka? Ini hadisnya kan sahih ini. Imam Tirmidzi, saya baca gitulah. Kenapa itu orang itu kira-kira? Nabi SAW, setahu saya, kalau salah tolong dulu. Nabi tidak ingin mempersulit. Maka pesan beliau, yassiru, mudahkan, la tu'assiru, jangan persulit, basyiru, beri kabar gembira, la tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Makanya dakwah itu dulu menyebar luas karena kemudahan-kemudahan itu. Maka Allah sekarang kan orang membuat Islam ini jelimet, ribet, sulit, susah. Saya kira itu juga yang membuat orang banyak kadang. Saya suka ceramah Ustadz, kata dia. Kenapa? Saya mudah nangkapnya, gak sulit, gak susah. Saya bilang itu karena saya sekolahnya gak terlalu, andai saya profesor mungkin susah orang nangkap ngomongan saya. Jadi semua orang menyukai kemudahan. Dan saya percaya sekali bahwa Allah tuh mendesain Islam itu mudah dipahami. Kenapa kok jadi sulit dipahami? Padahal harusnya mudah, karena ada nafsu di sini. Jadi karena maaf ya, ingin kelihatan pintar misalnya, saya ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan lebih intelektual, intelek. Nah, jadilah ribet. Dari intelek jadi telek. Ini mah ngomongin diri aja. Kalau kan ceramah begini tuh sebetulnya kita tuh tidak bisa membuat orang lain jadi soleh. Karena yang menyolehkan orang itu adalah Allah. Kita pun tidak bisa membulak-balik hati orang. Karena apalah kita, ya. Justru kalau kita bicara begini sebetulnya urusan antara kita dengan Allah saja, Ustaz. Sedangkan Allah tahu niat di balik hati. Allah juga tahu yang kita omongkan ini dilakukan atau tidak. Demi apa? Supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat. Dan itu Allah tahu. Nah, makin tulus itu oleh Allah makin dimudahkan berbicara indahnya Islam. Tapi kalau kita ingin kelihatan, wah saya ini penting, saya ini hebat, saya berilmu tinggi, jadi oleh Allah, Allah kan maha tahu, wa huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati kita, dibuat saja. Jadi sulit menjelaskan Islam itu. Jadi yang ngomong sulit, yang dengar lebih sulit.
Kelihatannya gitu Ustaz. Karena Allah yang membolak-balik hati Ustaz. Kenapa kita sering? Betul kata orang-orang ahli hikmah, duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Jadi duduk sejenak saya ini berkitab, berjilid-jilid kitab tasawuf dan kitab tauhid. Maka beruntunglah adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang diberikan Allah taufik kelapangan waktu untuk duduk bersama para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Barakallahu. Orang yang tawadu itu orang yang membawa gelas kosong kemana-mana, senang diisi dengan ilmu, hikmah, pengalaman yang lain, sehingga percepatan menjadi orang suksesnya tuh tinggi sekali dibanding dengan orang yang sombong. Orang yang sombong tuh cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang mendustakan kebenaran, dia tidak suka dengan agama, karena agama adalah kebenaran. Dia tidak suka ngumpul dengan para ulama, karena ulama suka mengajak kepada kebenaran. Dia tidak mau baca Quran, karena Quran berisi kebenaran. Dia tidak akan datang ke majelis taklim, karena yang dibahas adalah kebenaran. Orang yang tidak tawadu atau sombong, dia tidak akan pernah menikmati kehidupannya, karena dia akan terbelenggu oleh merasa diri benar. Sehingga kalau diskusi juga tidak nyaman dengan orang sombong, karena dia akan mendominasi terus. Kalau diberikan masukan dia tidak terima, dikritik jadi musuh bagi dia tuh. Makanya macet, tidak akan tumbuh menjadi lebih baik. Tawadu, cintai kebenaran dan jangan menganggap remeh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan semua nikmat yang tiada bertepi setiap saat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, nikmat jadi manusia adalah nikmat besar. Nikmat diurus oleh Allah setiap saat adalah nikmat yang melimpah ruah. Nikmat diberi hidayah menjadi seorang muslim, diberi nikmat iman, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita mensyukurinya. Dan kita menjadi Islam, syariatnya adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa untuk makan minum kita bersyukur, tapi untuk nikmat mendapatkan hidayah kita kurang bersyukur? Padahal Rasulullah adalah jalan dari Allah. Kita mengenal Al-Quran, kita mengenal amal soleh, terutama lewat Rasulullah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya benar-benar kita syukuri takdir menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Nikmat akhirnya hamba Allah yang menjadi jalan kita mengenal kemuliaan di dunia dan bisa mengenal jalan untuk bisa hidup mulia di akhirat kelak. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu, panutan kami yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, menjadi jalan kami mengenal jalan pulang kepadamu. Sampaikan salawat salam kami kepada keluarganya, keturunannya dan umatnya, dan golongkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah menapaki jalan Rasul-Mu lahir batin kami, dan golongkan kami menjadi hamba yang kelak bisa berjumpa dengan Rasul-Mu, menghadap-Mu ya Allah, berjumpa denganmu bersama Rasul-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, selamat bersungguh-sungguh untuk mensyukuri kita jadi umat Rasulullah. Selamat mensyukuri dengan mematuhi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.